Halo teman-teman, hari ini kita akan membeda artikel tentang Product Profitability Cost and Effect. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Seminar Akuntansi Manajemen yang beranggotakan Rezi Rafliasa Putri, Anice Azalia, Fani Nadia. So, without any further ado, let's get to the list. Informasi tentang biaya produk dan profitabilitas produk adalah persyarat untuk manajemen yang sadar akan biaya produk yang diproduksinya. Kaplan telah menggambarkan efek Kantal dalam kasus Harvard Business School-nya, yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya mengukur profitabilitas pelanggan individu. Tetapi, ternyata pengukuran profitabilitas pelanggan individu saja tidak cukup. Maka, dibutuhkan pengukuran profitabilitas produk, yang mana kurva ini disebut dengan kurva Well atau PAUS, yang memperlihatkan dampak dari rencana keuntungan kumulatif perusahaan sebagai fungsi produk yang diberi peringkat berdasarkan profitabilitas. Maksud dari kurva PAUS ini adalah bagaimana hubungan profitabilitas kumulatif dengan pelanggan, di mana untuk meningkatkan profitabilitas lini produk dengan cara seperti mengatur ulang harga produk, produk pengganti, desain ulang produk, meningkatkan proses produksi, atau menghilangkan produk. Masalah penting terkait kurva PAUS profitabilitas produk dan biaya terkait produk adalah mengenai variasi produk. Seberapa luas lini produk lebih disukai dalam hal profitabilitas? Ada yang mengatakan bahwa memperluas lini produk meningkatkan kekuatan perusahaan untuk bersaing di pasar. Namun, peneliti lain juga menyatakan bahwa perusahaan juga dapat kehilangan keuntungan biaya pada saat yang sama. Salah satu hal yang mendasari perusahaan juga dapat kehilangan keuntungan biaya adalah ketika si manajemen tidak begitu paham mengenai konsep dari biaya itu sendiri. Jadi, untuk itu kita perlu tahu tentang konsep biaya. Konsep biaya adalah biaya produk adalah produksi yang dikeluarkan hingga produk tersebut sampai ke pasar. Dalam penetapan biaya berbasis aktivitas, biaya produk dapat ditentukan dengan menetapkan biaya kegiatan ke produk yang menggunakan aktivitas tersebut. Kemampuan laba produk adalah hubungan harga jual produk dan biayanya. Semakin tinggi harga atau semakin rendah biaya, semakin baik profitabilitas produknya. Ketika biaya ditetapkan untuk produk, kita harus memutuskan apa yang menjadi cost driver yang tepat. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan atau mendorong biaya kegiatan. Kaplan menyarankan bahwa biaya didorong oleh kegiatan yang terjadi pada tingkat yang berbeda seperti unit, batch, penopang produk, pesanan, atau tingkat fasilitas. Kegiatan unit dilakukan secara proporsional dengan volume yang dihasilkan. Aktivitas batch terkait dengan jumlah batch dalam produksi atau dalam fungsi pendukung kegiatan. Kegiatan penunjang produk adalah kegiatan yang memungkinkan produksi masing-masing produk terjadi, termasuk pembauran dan pemeliharaan produksi. Aktivitas terkait pesanan khusus untuk pesanan tertentu, tetapi tidak tergantung pada volume. Kegiatan yang mempertahankan fasilitas memberikan kemampuan produksi atau penjualan umum yang tidak dapat secara langsung ditetapkan untuk suatu produk atau kepada pelanggan. Yang kedua, objektif dan metode. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis fenomena profitabilitas produk dan untuk menyelidiki penyebab perbedaan dalam profitabilitas antara produk. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, di mana studi kasus dimulai dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu aktivitas perusahaan harus diidentifikasi dan dianalisis. Setelah itu, lanjut ke tahap kedua, yaitu menghasilkan sebuah model ABC atau Activities Based Costing dirancang untuk perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, lanjut ke tahap ketiga, melibatkan analisis terhadap model activities Di industri. Produksi tahunan perusahaan itu sekitar 2.700 untuk end product atau produk akhir. 10% dari produk disesuaikan untuk lingkungan khusus, kayak semisal daerah yang terkena bencana. Terus perusahaan memproduksi komponen utama untuk si produk akhir ini. Komponen utama yang diproduksi sama perusahaan itu
juga dijual kepada produsen produk akhir lainnya dengan volume produksi sekitar 10.000 per tahun. Produksi komponen utama terutama terdiri dari permesinan mekanis. Saat penelitian dilakukan, 3 produk berbeda di komponen utama dan 17 model berbeda sedang diproduksi. Dari model-model ini, 15 dijual ke produsen lain, sedangkan 2 model ini dibuat hanya untuk lini produk akhir perusahaan sendiri. Produk berbeda dalam desain dan modal, biasanya dalam ukuran, tapi produksi semua produk itu sangat mirip. Pada saat penelitian, ada 5 jalur perakitan yang menghasilkan 16 produk berbeda dan 78 model. Produk berbeda dalam struktur rangka produk dan komponen utama, sedangkan modal biasanya berbeda satu sama lain dalam keluaran, sistem pendingin, atau lingkungan operasi. Selama 3 tahun sebelumnya, penjualan bersih dan volume produksi perusahaan telah meningkat, sementara laba perusahaan telah mencapai 5-10% dari penjualan bersih. Pada saat penelitian, penjualan bersih perusahaan adalah sekitar 30 juta euro dengan penjualan bersih dari unit produksi berjumlah hampir 22 juta euro. Sisanya berasal dari kegiatan after sales. Perusahaan telah menguntungkan meskipun di dalam perusahaan itu tidak diketahui produk mana yang menguntungkan, namun diyakini bahwa produksi komponen utama menguntungkan dan bahkan mensubsidi produksi produk akhir dengan harga transfer yang relatif rendah. Beberapa produk yang dikustomisasi dikenal memakan waktu dan aktivitas, tetapi margin laba yang lebih tinggi diharapkan dapat membuat mereka untung. Sistem biaya marginal digunakan di perusahaan, tapi sistem biaya tersebut tidak diperbarui dengan baik dan overhead-nya pun tidak dialokasikan secara akurat. Nah, perusahaan memutuskan untuk mulai menggunakan activity-based costing sebagai alat penetapan biaya untuk produk-produknya. Tahap pertama pembangunan model ABC ini memakan waktu sekitar 8 bulan. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah manufacture, pembelian, penjualan, dokumentasi, dan teknik. Nah, model ABC mencakup 85% dari total biaya perusahaan. Sisanya dari biaya perusahaan disebabkan oleh kegiatan mempertahankan fasilitas seperti manajemen umum yang dialokasikan untuk produk dengan margin keuntungan. Biaya kegiatan dibebankan untuk produk berdasarkan wawancara dan tindak lanjut waktu produksi perusahaan. Beberapa ketidakakuratan ditemukan dan koreksi dilakukan berdasarkan wawancara. Setelah penyesuaian ulang, akurasi model ABC pada sisi biaya menjadi 98%. Nah, untuk menentukan profitabilitas produk, harga penjualan harus dikonfirmasi dengan dokumen penjualannya. Penjualan bersih model ABC adalah 103% dari laporan laba rugi penjualan bersih. Nah, sisa 3% ini, selisih 3% ini dihasilkan karena harga per unit yang digunakan dalam model ABC adalah harga jual rata-rata yang mengandung beberapa ketidakakuratan dan perbedaan pembulatan. Namun, perbedaan-perbedaan ini terdistribusi kok secara merata di seluruh produk dan tidak boleh menyebabkan bias yang signifikan. From this article, Hasil penelitian dapat dilihat dari 2 hal, yaitu all product dan end product. Yang pertama, all product atau keseluruhan dari produk yang dihitung dengan model activity based costing menunjukkan bahwa profitabilitas produk sangat bervariasi, sehingga model tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang berbeda berdasarkan profitabilitas absolut, profitabilitas relatif, produk life cycle, dan jenis produk. Sebelum masuk pengelompokan tersebut, kita harus tahu dulu dasar pengelompokan
Yang pertama, profitabilitas absolut merujuk pada perbedaan mutlak antara harga dan biaya. Sedangkan profitabilitas relatif adalah profitabilitas mutlak dalam kaitannya dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, produk life cycle adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk dimulai dari diperkenalkannya ke pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Dan yang terakhir yaitu jenis dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, kita masuk ke pengelompokan yang pertama, yaitu kelompok menguntungkan. Di sini, jenis produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah main komponen atau komponen utama yang berada di fase pengenalan atau pertumbuhan yang dimana kurang dari 1 tahun proses produksi, dan jika dilihat dari profitabilitas relatifnya, dia berada di tingkat menguntungkan. Masuk ke kelompok kedua, yaitu yang berada di titik impas atau break even. Break even point adalah di mana suatu kondisi jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Jenis produk yang berada di titik impas ini adalah produk yang berada di fase maturity atau kedewasaan, yang dimana jika dilihat dari profitabilitas relatifnya, dia juga berada di titik impas. Yang ketiga yaitu kelompok yang tidak menguntungkan. Kelompok yang ketiga ini jenis produk yang berada di sini yaitu produk akhir yang disesuaikan, yang dia berada pada fase penurunan atau produk di sini sudah dihentikan produksinya, di mana jika dilihat dari profitabilitas relatifnya, dia berada di tingkat unprofitable. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian yang kedua, yaitu produk akhir, yang dimana produk akhir ini menunjukkan perbedaan profit yang besar antara komponen-komponen utama dan produk akhirnya, karena produk akhir tersebut dia berada di fase penurunan, sehingga dia berada di kelompok yang tidak menguntungkan. Di lain halnya, perbedaan profitabilitas antara fase pengenalan atau pertumbuhan dengan fase kedewasaan itu angkanya terlihat kecil, di mana volume produksi pada produk fase intro atau pengenalan tersebut dia lebih tinggi dibandingkan dengan fase lainnya. Di penelitian ini juga digambarkan bahwa produk akhir dikelompokkan dengan 5 ukuran yang berbeda, XS, S, M, L, XL, yang dimana ukuran tersebut ditentukan yang paling menguntungkan adalah ukuran large atau L, dan ukuran yang paling kurang menguntungkan adalah ukuran XL. Sedangkan ukuran S sendiri terpisah, ada yang berada di fase pertumbuhan dan ada juga yang berada di fase penurunan. Selanjutnya itu jika kita lihat dari struktur biaya. Biaya material yang digunakan adalah biaya yang nilainya paling besar secara menyeluruh, karena biaya material ini dia berhubungan langsung dengan produksi perakitan, sehingga biaya unit yang ada juga berada di tingkat yang kedua. Sebagian besar biaya unit berhubungan dengan pekerjaan perakitan langsung, yang dimana facility sustaining activities-nya sebagian besar ditetapkan untuk produk yang memiliki margin laba, dan sebagai hasilnya hampir sama dengan semua model, tapi terlihat bahwa perbedaan signifikan antara biaya pemeliharaan produk itu sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa adanya variasi dalam profitabilitas produk jika dilihat dari model activity based costing, yang dilihat dari ukuran, batch, product sustaining, facility sustaining activities. From this article is Produksi dari komponen utama menguntungkan. Dalam hal produksi produk akhir, standar dan produk yang disesuaikan tidak berbeda secara signifikan dalam profitabilitas. Yang tidak menguntungkan adalah produk yang berada pada fase intro atau pertumbuhan atau penurunan siklus hidup produksinya. Model dalam fase siklus hidup jatuh tempo berbeda dalam hal profitabilitas tergantung pada ukuran produk. Dalam hal produksi produk akhir,
Standar dan produk yang disesuaikan tidak berbeda secara signifikan dalam profitabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa akan menguntungkan untuk meningkatkan variasi produk dengan membuat lebih banyak model daripada satu produk. Namun, meningkatkan variasi dengan membuat produk serupa dengan ukuran yang sama tidaklah menguntungkan. Dengan kata lain, lebih baik untuk memperluas lini produk yang terdaftar daripada memperkenalkan produk baru yang sama yang tidak ada inovasinya. Singkatnya, hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas sangatlah bervariasi.